Kita berdoa. Tenangkan hati dan pikiran kami, Tuhan. Biarlah waktu-waktu ini Tuhan berkenan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu, air hidup itu dapat mengalir di dalam setiap relungan batin jiwa kami. Kiranya setiap kami yang telah datang di dalam ibadah ini boleh pulang dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun, dapat dengan kekuatan Tuhan memenangkannya. Kami membutuhkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan di dalam karya Roh Kudus di setiap pribadi di dalam ibadah ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap dan membutuhkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan akan kita baca bersama dengan bergantian dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 23 sampai 29. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 29. Ayat 23 dan ayat yang ganjil akan saya bacakan. Ayat 24 dan ayat yang genap Ibu Bapak Saudara membacakannya, dan kita akan membacakan dari ayat 23 sampai 29. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 27, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Tema kebaktian hari ini adalah turutilah firman Allah. Perikop yang kita baca bersama tadi adalah merupakan sebagian
dari pesan-pesan Yesus kepada murid-muridnya pada saat penutupan perjamuan malam terakhir. Suasananya, Yesus bentar lagi akan meninggalkan mereka. Mereka khawatir, mereka takut, mereka gentar. Dan kemudian di antara mereka timbul pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya ayat 22, pertanyaan dari Yudas yang bukan Iskariot kepadanya. Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Yudas yang bukan Iskariot ini mewakili banyak orang Yahudi yang punya pikiran. Mesias datang untuk membebaskan kami dari penjajah Romawi. Mesias datang akan mengangkat kami sebagai umat pilihan yang terhebat, yang luar biasa di puncak kejayaan paling sedikit seperti zaman Raja Daud dan Soleman. Sekarang, kok yang kita lihat Mesias cuma anak tukang kayu? Kok yang dilakukan hanya menyembuhkan orang buta, orang sakit, orang lumpuh, dan sebagainya? Kok yang ditunjukkan kepada kita? Kenapa Tuhan Yesus tidak menunjukkan kuasanya, kehebatannya, keperkasaannya, mujizatnya dengan mengalahkan segala kekuatan-kekuatan jahat Romawi itu? Sehingga sungguh-sungguh kami menjadi bangsa yang dilepaskan dari segala persoalan, menjadi bangsa yang terhebat di dunia. Itulah latar belakang pertanyaan itu. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan kata yang sederhana Tuhan Yesus menjawab, turutilah firman Allah. Kenapa menuruti firman Allah begitu penting? Mengapa menuruti firman Allah cocok dengan pertanyaan Yudas yang bukan Iskariot itu? Dan apa kelebihannya menuruti firman Tuhan, firman Allah itu? Baik ayat 15 maupun 23a itu mengatakan, di situasi umat Israel yang terjepit, di saat mereka diperlakukan tidak adil, di saat mereka tertindas, di saat mereka sungguh-sungguh tidak punya kekuatan apapun, di saat mereka sudah putus asa, di saat mereka memerlukan pertolongan Tuhan, turutilah firman Allah. Karena ternyata menuruti firman Allah menjadi ukuran apakah Israel itu percaya, apakah Israel itu mengasihi Allah. Saudara-saudara, apa artinya ini bagi saudara dan saya hari ini yang hidup di zaman sekarang? Saya percaya tidak ada seorang pun yang datang di tengah-tengah kebaktian ini yang tidak punya kesulitan. Setiap keluarga pasti punya persoalan. Setiap orang pasti merasakan kekecewaan. Bahkan setiap orang di situasi tertentu, di tengah-tengah jalan buntu, tidak berani menatap ke depan. Sungguh dia membutuhkan tangan kuat Allah. Apa yang kita harapkan sebetulnya? Tuhan datanglah. Rubahlah situasi ini, rubahlah kondisi ini. Aku memerlukan Engkau Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat yang hebat. Supaya seluruh dunia tahu Engkau itu adalah Allah yang hidup. Maka lepaskanlah aku dari kesukaranku. Angkatlah aku setinggi-tingginya. Supaya seluruh dunia tahu bahwa orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan, sungguh berhasil dalam konsep seperti itu. Tetapi semakin sedih bukan? Ketika kita melihat sekeliling kita,
Bahkan ketika saudara merasakan dan mengalami, ketika saudara sungguh-sungguh percaya, ketika saudara sungguh-sungguh melakukan, ketika saudara sungguh-sungguh berkorban untuk menunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan dan sungguh beriman kepada Tuhan, justru saudara yang terjepit. Bahkan kita lihat di sana sini orang yang benar, orang yang jujur, kadang harus mengalami kepahitan yang luar biasa. Apa jawaban Tuhan pada saudara dan saya pada pagi ini? Turutilah firman Allah. Artinya, Tuhan mengajak saya dan saudara bercermin. Apakah sesungguhnya saya beriman kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan? Iya Tuhan, saya sungguh-sungguh sepenuhnya percaya dan mengasihimu. Mana buktinya? Saya telah melakukan ini. Saya telah melakukan itu. Saya berkorban waktu, tenaga, dan harta. Saya mengorbankan dengan rela, ikhlas, dan syukur. Saya telah dihargai. Saya punya kedudukan. Saya punya jabatan. Saya sudah melakukan dan saya sudah dihargai dan menerima banyak hal. Apakah itu ukuran saudara dan saya mengasihi Tuhan? Bukan. Tuhan mau mengatakan pada saya dan saudara, jikalau engkau sungguh mengasihi aku, turutilah firman-Ku. Saudara-saudara, biarlah di tengah-tengah situasi kondisi apapun pagi ini kita memeriksa diri kita. Benarkah aku mengasihi Tuhan? Kalau benar berarti aku menuruti firman Allah. Dan bukan hanya itu. Di balik perkataan turutilah firman Allah, itu sesungguhnya Tuhan mau mengajak saya dan saudara hanya bisa memilih satu di antara dua. Siapa yang menuruti firman Allah, berarti dia mengasihi Allah. Siapa yang tidak menuruti firman Allah, berarti tidak mengasihi Allah. Jadi dengan kata lain, ketika saya dan saudara diajak bercermin, hanya satu di antara dua pilihan. Apakah saya mengasihi Tuhan, ataukah saya tidak mengasihi Dia? Apakah saya percaya kepada Dia, ataukah saya tidak percaya kepada Dia? Lupakan semua kehebatan yang sudah kita berikan. Lupakan semua pengorbanan apapun yang kita berikan. Tetapi bertanyalah, apakah benar dari hati saya yang terdalam, saya punya kerinduan, saya punya kecintaan, saya punya kehausan, saya menuntut diri, dan motivasi dan tujuan hidup saya adalah menuruti firman Allah. Kalau belum, setinggi apapun jabatan dan kedudukan, sebanyak apapun harta yang Tuhan titipkan, bahkan kehormatan, baik di kalangan gereja ataupun di luar gereja yang engkau terima, tidak ada artinya. Sebaliknya, bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin terpuruk, tidak dihargai, tidak diterima, tidak dihormati, dan tidak diingat apa-apa oleh siapapun. Tapi jikalau pada pagi hari ini engkau sungguh-sungguh mau menuruti firman Allah, maka sesungguhnya engkau mengasihi Allah. Apapun kondisi saudara hari ini, Tuhan memberikan satu pilihan. Menuruti firman Allah berarti mengasihi aku, atau tidak menuruti, engkau tidak mengasihi aku. Yang kedua, saudara, menuruti seperti apa? Di dunia ini banyak orang yang menuruti peraturan dan hukum. Ada orang yang menuruti dengan terpaksa karena takut didenda, takut ditilang, takut disangsi. Tetapi kalau petugas tidak ada, kita tidak akan menuruti. Jadi menuruti karena terpaksa, menuruti karena takut didenda, menuruti takut untuk kehilangan sesuatu. Ada orang yang menuruti untuk supaya dipertunjukkan, supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan saleh, supaya kelihatan terhormat.
Apakah menuruti yang disebutkan di ayat Yohanes 14 ayat 23 seperti itu? Bukan. Kata menuruti yang disebut di sini dalam bahasa Yunaninya adalah taireo. Apa artinya? Kata ini ketika diterjemahkan adalah yaitu menjaga, menyimpan, memelihara, melakukan, dan akan tetap berbuat sedemikian untuk mempertahankan. Jadi menuruti bukan hanya sekedar takut, menuruti bukan hanya untuk kehormatan. Benar-benar menuruti itu menjaga, menyimpan dengan baik, memelihara dengan baik, melakukannya, dan terus-menerus melakukan untuk mempertahankan itu, karena itu sangat berharga. Itulah kata menuruti yang di ayat ini. Dengan kata lain, apa yang diinginkan, turutilah firman Allah. Benar-benar hendaklah engkau menerima firman Allah sebagai sesuatu yang berharga. Menjaganya lebih dari apapun, menyimpannya sedemikian, memeliharanya dengan sekuat tenaga, melakukan terus-menerus untuk mempertahankan itu menjadi milik aku. Saudara-saudara, inilah turutilah firman Allah. Berarti firman Allah engkau hargai. Firman Allah sangat berharga lebih dari segalanya. Firman Allah sungguh engkau jaga, sungguh engkau simpan, sungguh engkau pelihara, sungguh engkau lakukan terus-menerus, dan engkau mempertahankan firman Allah itu untuk dilaksanakan. Yang ketiga, turuti firman Allah. Lalu firman Allah yang dimaksud apa? Tentu semua firman Allah, semua perkataan Allah. Tetapi kalau kita melihat konteks Yohanes 14 ini, yang dimaksud adalah ayat 34 dan ayat 35 dari Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 34 ayat 35. Yohanes 13 ayat 34 ayat 35. Ayat 34 akan saya bacakan, ayat 35 Bapak Ibu Saudara membacakan. Yohanes 13 ayat 34. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelumnya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Turutilah firman Allah. Lakukan firman Allah ini sebagai yang berharga, yang kau jaga, kau simpan, kau pelihara, dan kau lakukan, kau pertahankan, kau wujudkan sebagai yang sangat berharga, yaitu engkau hidup saling mengasihi. Mengapa? Karena ketika engkau hidup saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Identitas jati diri anak-anak Tuhan, orang yang beriman, murid-murid Kristus adalah hidup saling mengasihi. Lalu apa artinya dengan konteks tadi? Bayangan orang Israel, Mesias datanglah, basmi itu semua musuh-musuh yang jahat. Singkirkan, hancurkan, dan biarlah mereka kapok. Supaya kami ini diangkat setinggi mungkin, menjadi orang yang hebat, orang yang perkasa, dan sebagainya. Itu tidak pernah dilakukan oleh Mesias. Walaupun dia bisa. Dia menciptakan jagat raya ini dengan perkataannya. Apa susahnya menghancurkan dan menghukum? Sangat mudah.
Tetapi justru Tuhan Yesus sebelum pergi mau mengatakan, turutilah firman Allah. Hiduplah saling mengasihi, karena itulah yang akan merubah dunia. Hiduplah saling mengasihi, karena disitulah kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Hiduplah saling mengasihi. Betapa dahsyatnya kalau kita bisa melakukan hidup saling mengasihi, sehingga kita pantas menjadi murid Yesus. Kita akan kembali melihat Yohanes 14 ayat 23. Apa hasilnya? Apa akibatnya kalau kita menuruti firman Allah? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa. Jikalau saya dan saudara menuruti firman Allah seperti itu, lalu kemudian yang terjadi, Bapa, Anak akan datang. Untuk apa? Untuk diam. Datang dan tinggal di dalam hidup kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga akan tinggal dalam kehidupan kita. Karena ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada. Saya dan saudara dipanggil untuk menuruti firman Allah. Kalau kita melakukan seperti itu, maka yang terjadi adalah Bapa, Anak akan datang, diam, tinggal dalam hidupku, dan diutuslah Roh Kudus untuk selalu mengajarkan, selalu mengingatkan semuanya itu. Jadi Allah Tritunggal akan beserta dengan kita, akan sungguh ada dalam kehidupan kita. Dan kalau itu yang terjadi, apa konkretnya? Terakhir ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Mesias datang, tidak akan menghancurkan orang-orang jahat. Mesias datang bukan untuk balas dendam, tapi Mesias datang di tengah-tengah umatnya untuk mewarnai dunia. Dan kalau mereka menuruti firman Allah, hidup dengan warna saling mengasihi, engkau pantas menjadi murid-muridku. Dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan tinggal senantiasa, menyertai, menguatkan, memberkati, damai sejahtera untuk selama-lamanya. Nah, damai sejahtera di sini dalam bahasa aslinya Erena. Damai sejahtera yang di situasi kondisi keadaan sesulit apapun selalu merasakan ketenangan, kedamaian, dan hidup di dalam keharmonisan. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan yang telah kita baca dan pelajari ini untuk saya dan saudara? Saudara dicintai Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Apapun kondisi dan keadaanmu pagi ini. Apakah saudara hari ini merasa hidup terpuruk? Karena apapun yang kau kerjakan belum kelihatan hasilnya? Engkau kecewa, engkau gelisah, engkau takut. Apakah hari ini, pagi ini saudara merasa ditindas, diperlakukan tidak adil, dan dizolimin oleh orang lain? Dan seolah-olah engkau merasakan Allah tidak peduli lagi, karena Allah tidak menghukum, Allah tidak menghancurkan, Allah tidak membalas orang itu. Sementara saudara berpikir,
saudara dibiarkan oleh Tuhan hidup menderita sekarang ini? Tidak. Allah sangat peduli kepada. Allah bisa menghancurkan mereka dengan sebuah kata saja. Tetapi tahukah apa yang dilakukan? Dia akan menunjukkan kepada seluruh dunia betapa hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Sekalipun engkau tidak dipercaya oleh siapa, tapi Allah tetap mempercayai. Maukah hidupmu menuruti, menghargai, menjaga, memelihara, dan sungguh-sungguh melakukan dan mempertahankan sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu, bahwa engkau hidup mengasihi. Dan ketika engkau hidup mengasihi, bukan emas dan permata yang Tuhan berikan, tetapi dirinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan diam dalam hidupmu untuk selama-lamanya. Sekalipun engkau hanya debu dan tidak berharga. Dan ketika Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, maka yang akan memancar dari hidupmu adalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan kemenangan yang Allah berikan, yang melampaui segala akal. Dan seluruh dunia akan menyaksikan betapa hidupmu berharga untuk setiap orang. Biarlah setiap kita pada pagi ini, sepahit apapun, seluka apapun yang kau alami, jangan biarkan engkau dikuasai oleh sakit hati, kecewa, gelisah. Kurangkah kalau Allah Sang Maha Pencipta, sumber segala berkat, sumber segala kehidupan, ada bersama engkau untuk selama-lamanya? Kurangkah kalau Allah sumber hidup, sumber kehidupan itu ada di dalam hati dan hidupmu, dan mengalirkan itu dalam hidupmu yang menjadi berkat untuk siapapun? Itu lebih dari segala-gala yang kau harapkan pada hari ini. Kita mengharapkan masalah itu selesai. Masalah itu bisa selesai hari ini, tapi esok akan ada masalah yang baru. Setiap orang yang hidup di dunia ini harus siap, harus rela, harus ikhlas menghadapi masalah. Karena dunia ini bukan tempat yang ideal. Kita berpikir kita bisa mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya untuk mengatasi kesulitan apapun. Bukankah fakta hidup mengatakan tidak semuanya bisa dibayar dengan uang? Saudara bisa membeli tempat tidur yang hebat, tapi sudah tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Saudara bisa membeli rumah sakit, tapi belum tentu saudara bisa punya kondisi kesehatan yang sehat. Kita tahu itu. Semua yang kita kumpulkan, bahkan jabatan dan kehormatan yang kita banggakan, yang kita agung-agungkan, pada suatu hari harus ditinggalkan. Dan itu tidak punya arti apapun. Dan engkau dan saya akan kembali menjadi debu. Tetapi turutilah firman Allah. Turutilah, peliharalah, jagalah, simpanlah, lakukanlah, dan tetap pertahankan firman Allah di dalam kehidupanmu, sehingga yang nyata dalam setiap pikiran, tutur kata, hati, dan perbuatanmu hidup mengasihi seperti Tuhan sudah melakukannya untukmu. Maka benar-benar dalam situasi, kondisi, keadaan seperti apapun, hatimu damai, hidupmu tenang, hidupmu tentram, dan lebih dari itu akan bersinar. Bersinar, bersinar, karena terang Tuhan ada dalam hidup. Kalau Bapa dan Anak sudah ada dalam hidupmu,
Kalau Roh Kudus telah diutus dalam hidupmu, tinggal bersamamu untuk selalu menyampaikan, untuk selalu mengingatkan dan mengajarkan, lalu apa lagi yang perlu kita khawatirkan? Apalagi yang kita takutkan? Saudara-saudara, biarlah pagi ini sebagai penutup dari renungan ini, saya dan saudara diajak untuk mengintrospeksi diri kita. Masih berapa lama lagi hidup yang Allah berikan untuk saya dan saudara? Masih berapa lama lagi saudara bisa tinggal bersama dengan keluarga yang saudara kasihi? Turutilah firman Allah. Kepada siapa? Hadirkan Allah melalui hidupmu yang terbatas. Dan pancarkan damai sejahtera itu di dalam hidup. Maka keluargamu akan mendapatkan berkat yang luar biasa, lebih dari apapun yang selama ini kau berikan. Berikanlah ini untuk bangsa dan negara serta rakyat Indonesia yang saat ini mendambakan pertolongan Tuhan. Tuhan mengutusmu dan memberkati. Amin.